Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Saiful Rahmat, dosen AST. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami operasi bilangan kompleks dan juga memahami konversi bilangan kompleks ke dalam bentuk kompleks yang lain. Bilangan kompleks itu sendiri merupakan suatu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Bilangan kompleks biasanya mempunyai bilangan konjugat yang digunakan pada operasi aritmatik pembagian. Nah, bilangan kompleks biasanya dinotasikan dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk persegi atau rektangular, dan kedua bentuk polar. Kenapa kita penting untuk membahas bilangan kompleks ini? Karena dalam operasi sistem tenaga listrik biasanya dinotasikan dalam bentuk kedua bentuk ini, bentuk persegi, rektangular, ataupun dalam bentuk sudut. Khususnya ketika menghitung misalkan adanya aliran daya, apakah aliran daya reaktif, aktif, ataupun daya semu. Nah, biasanya pergeseran antar fasa, perbedaan sudutnya itu dihitung melalui operasi bilangan kompleks ini. Nah, untuk bagian pertama, yang pertama yaitu bentuk persegi atau rektangular. Bentuk rektangular ini memiliki rumus dasar V sama dengan A ditambah JB, di mana A adalah bilangan real, sedangkan J merupakan tanda operator imajiner, dan B adalah bilangan imajiner sendiri. Jadi dalam bentuk persegi terdapat dua jenis bilangan ya, ada bilangan real yang bagian A di sini, dan juga bilangan imajiner yang B. Jangan lupa untuk menyertakan notasi J di sini ya, karena ini merupakan bilangan imajiner. Nah, untuk gambar dari bentuk persegi sendiri bisa dinotasikan sebagai berikut ya. Di sini ada kurva sumbu X dan sumbu Y, di mana untuk Y plus dan Y min ini untuk notasi J positif untuk Y ke atas, ataupun J negatif ketika ke bawah. Sama juga untuk ketika A positif itu ke sebelah kanan, sedangkan yang bagian negatif itu ke sebelah kiri. Jadi ketika suatu persamaan C sama dengan A plus JB, maka untuk nilai A yang positif berarti ada di sebelah kanan sini, dan J-nya yang positif untuk nilai B, J di sini berarti bagian sini ya, yang J positif, lalu diarahkan sehingga membentuk sudut theta, sehingga bisa disebutkan persamaan C sama dengan A ditambah JB ini memiliki nilai A yang positif dan nilai JB yang positif. Untuk persamaan ini berada di kuadran 1. Jadi untuk pembagian kuadran, kalau misalkan bagian A-nya positif, bagian J-nya positif, berarti ada di kuadran 1. Untuk kuadran 2, A-nya negatif, tetapi J-nya masih positif. Di sebelah sini ya. Jadi searah berlawanan dengan arah jarum jam ke arah sini. Kuadran 1, kuadran 2, lalu kuadran 3, untuk A-nya negatif, J-nya juga negatif. Berarti ada di kuadran 3 ya. Jadi persamaan nanti untuk kuadran 1 C sama dengan A plus JB. Untuk kuadran 2 berarti C sama dengan min A plus JB. Untuk kuadran 3 berarti C sama dengan min A min JB. Nah, untuk kuadran 4 berarti plus A di sini, tetapi minnya min JB ya. Jadi persamaan di sini di kuadran 4 berarti C sama dengan A min JB. Ya, nanti bisa dilihat dalam bentuk konversi ke persamaan yang lain. Jadi diingat-ingat ya untuk mengkategorikan suatu persamaan rektangular dalam posisi kuadran di mana, itu tinggal dilihat posisi A terus digambarkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan positif dua-duanya berarti ada di
kuadran 1. Tinggal digambarkan A positif berarti di kanan, J-nya positif berarti ada di atas ya, bagian sumbu Y di atas. Ya. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu bentuk polar. Format untuk bentuk polar biasanya P sudut theta, di mana P merupakan sudut pembilang dan theta sendiri merupakan sudut dari penyebut sendiri. Nah, untuk konversi rektangular ke polar terdapat 4 jenis ya. Itu disesuaikan dengan penjelasan yang tadi sesuai dengan kuadran-kuadran yang ada di setiap bagian. Ada 4 kuadran. Tadi mungkin telah dibahas ya. Ketika misalkan suatu persamaan memiliki nilai A positif dan nilai JB-nya positif, berarti ada di kuadran 1. Tinggal digambarkan A positif ditempatkan di sebelah kanan, lalu J-nya positif berarti ada di sebelah atas, lalu digambarkan. Ini merupakan persamaan di kuadran 1. Ya, ketika ingin mengubah di persamaan rektangular ke polar untuk kuadran 1, maka kita mengubah dari persamaan V sama dengan A tambah JB, sehingga P sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana nilai theta-nya untuk persamaan P sudut theta, persamaan yang ini, nilai theta-nya ini didapatkan dari nilai A untuk kuadran yang 1. A sendiri merupakan arkus tangen dari B per A. Dari arkus tangen nilai B di sini dibagi A. Ya. Diingat-ingat dulu, mungkin belum bisa dipahami, tapi nanti setelah ada contoh bisa dipahami. Lalu untuk persamaan yang kedua, atau kita masuk ke contoh dulu ya. Contoh misalkan konversikan bilangan rektangular berikut ke dalam bentuk persamaan polar. V sama dengan 2 ditambah J3. Lalu untuk mengubahnya, maka kita harus mencari nilai P terlebih dahulu. Persamaan di sini ya, P dan juga theta-nya. Untuk nilai P itu didapatkan dari akar persamaan antara A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 3. Sehingga nilai P sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 12, yaitu 3,60. Nilai P-nya sudah didapat nih. Baru kita mencari nilai theta-nya. Kita lihat kembali untuk kuadran 1, mengubah rektangular ke polar, sudutnya adalah sama dengan A. A sendiri berarti didapatkan dari arkus tangen. Kalau di kalkulator saintifik tinggal dicari tangen yang min 1 ya. Arkus tangen dari 3 yang nilai B ini per A. Berarti di sini arkus tangen dari 3 dibagi 2 sama dengan 56,30 derajat. Sehingga persamaan dari rektangular ini diubah ke polar menjadi 3,60, yang ini P, sudut theta-nya kan sama dengan A ya. Theta-nya sama dengan A, berarti 3,60 sudut 56,30 derajat. Nah, ini merupakan persamaan polar dari persamaan rektangular sebelumnya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Tinggal mencari akar persamaan dari A dan B dan juga disesuaikan sudutnya sesuai dengan di mana letak persamaan tersebut berada di kuadran mana. Ya. Lalu untuk jenis kuadran yang kedua, di mana letak persamaannya adalah V sama dengan min A plus JB, itu nilai P-nya hampir sama ya. Yang membedakan adalah sudut theta-nya. Sudut theta-nya yaitu 180 dikurangi A. Nilai A yang tadi itu didapatkan dari arkus tangen B per A.
Kalau misalkan tadi di kuadran 1 itu disesuaikan dengan nilai A-nya, tidak ada yang berubah. Kalau yang di kuadran 2 itu harus dikurangi dulu, 180 dikurangi nilai A yang tadi. Nah, itu persamaan untuk di kuadran 2, karena nilai 180 derajat ini didapatkan dari perubahan yang berlawan dengan arah jarum jam ya, sehingga kita harus mengurangi terlebih dahulu dengan nilai 180. Artinya satu kuadran itu 90 derajat ya. Lalu untuk kuadran ketiga, yaitu persamaan V sama dengan min A min JB, maka persamaan ke polarnya yaitu P, nilai P-nya sama, di akar kuadratkan antara A dan B-nya, akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat, nilai tetanya itu 180 plus A untuk kuadran yang 3. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan persamaan, misalkan V sama dengan min 2 min J5, berarti kita juga bisa langsung menebak berada di kuadran manakah persamaan tersebut. Kita tinggal sesuaikan saja nilai min yang A-nya, karena min dan min berarti berada di bagian 3 ya, ke bagian sini. Nilai A-nya min, nilai J-nya juga min. Sehingga nilai persamaan V sama dengan min 5 dikurangi min J5 misalkan, itu berada di kuadran 3. Jadi tinggal menyesuaikan saja, diingat-ingat untuk penggambaran dari kurva rektangularnya. Lalu tadi sudut tetanya sama dengan 180 ditambahkan ya, ditambahkan dengan nilai A yang ada di sini. Lalu untuk nilai V sama dengan A dikurangi JB, persamaan polarnya sama dengan P sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, nilai tetanya sama dengan 360 dikurangi A di sini. Itu untuk yang kuadran 4. Ya. Ya, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mengubah bilangan rektangular ke dalam persamaan polar, itu kita tinggal mencari bentuk P. P-nya yaitu akar dari A dan B-nya di setiap persamaan polar. A-nya bagian awal real, B-nya itu bagian yang imajiner di sini. Diakarkan, terus dikuadratkan. Dikuadratkan dulu baru diakarkan, ditambah sama dengan misalkan di sini 12, akar dari 12 3,60. Kemudian karena bentuk umum dari persamaan polar yaitu P sama P sudut theta. Kita lihat bahwa di persamaan ini itu positif semua, berarti ada di kuadran 1. Kuadran 1 theta sama dengan A. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan. Nilai A tersebut didapatkan dari arkus tangen B per A. Jadi arkus tangen nilai B di sini 3 dan A-nya adalah 2. Arkus tangen dari 3 per 2 sama dengan 56,30. Sehingga persamaan polarnya yaitu 3,60 dari P ini, P sudut theta. Sehingga P-nya 3,60, theta-nya sama dengan A sama dengan 56,30. Ini merupakan persamaan polar. Kita lanjut ke persamaan polar ke rektangular. Nah, untuk konversi dari polar menjadi persegi atau rektangular itu lebih simpel ya. Dari P sudut theta menjadi V sama dengan A plus JB, kita tinggal menghitung nilai A-nya sama dengan P di sini dikali cos theta, cos sudut yang ada di sini dari persamaan polar.
Sedangkan nilai B-nya itu didapatkan dari P dikali sin theta. Lalu bagaimana kalau misalkan ada nilai negatif? Nah, hal tersebut akan didapatkan ketika perkalian antara sin dikali sudut yang ada di persamaan polar. Kalau misalkan perkaliannya menghasilkan nilai negatif, ketika ditambahkan ke dalam persamaan, maka nanti akan menghasilkan persamaan yang sesuai kuadrannya. Misalkan V sama dengan A, ketika dikalikan yang bagian B-nya menjadi negatif, A min JB, seperti itu. Ini bentuk umum persamaan dari persegi atau rektangular. Kita masuk ke contoh ya, supaya lebih mudah memahaminya. Konversikan bilangan polar berikut ke dalam bentuk persamaan rektangular. Contohnya, 2 sudut 30 derajat. Kita mencari terlebih dahulu nilai A-nya. Nilai A-nya didapatkan dari P dikali cos theta. Nilai P-nya adalah 2 dikali cos sudut theta-nya, cos 30. Maka didapatkan 1,73. Ya, silakan sambil dihitung juga ya. Lalu untuk nilai B-nya sama dengan P dikali sin theta. Nilai P-nya 2 dikali sin 30 sama dengan 0,5. Sin 30 jadi 0,5 ya, jadi setengahnya. Seperempat, sehingga persamaan rektangularnya adalah V sama dengan A plus JB. V sama dengan A 1,73 ditambah J karena nilai B-nya masih positif, berarti plus J 0,5. Jika ditanyakan di manakah persamaan ini berada di kuadran mana, maka kita dapat melihat bahwa kedua-duanya memiliki nilai yang positif, sehingga nilainya berada di kuadran 1 ya.